Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan nikmatnya hidangan salat subuh berjamaah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus nikmat bisa duduk bermajelis bertaklim ba'da salat subuh ini. Mudah-mudahan semua ini akan menambah nilai, makna, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kultum subuh kita hari ini meninjau korelasi puasa dengan penjagaan imunitas dari gangguan jin. Sepertinya ini judul skripsi kayaknya. Kalau judul skripsi ini butuh waktu 1 semester lebih untuk kita bahas. Ya. Panjang tentu kalau kita ingin bicara tentang masalah korelasi puasa. Puasanya itu sendiri harus menjadi satu bab. Gangguan jin itu juga satu bab. Jinnya itu sendiri. Jadi dengan waktu 20 menit tentu sangat-sangat tidak cukup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin selalu dikaitkan dengan gangguan. Ya. Ini kita perlu minta maaf sama jin ini. Ya. Kenapa kalau jin itu selalu diidentikan dengan gangguan? Iya. Padahal kita semua percaya bahwa makhluk jin itu ada. Ya, makhluk jin itu ada dan jin itu ya punya status yang sama dengan kita manusia, yakni status taklif, terkena beban hukum ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persis sama dengan kita. Nah, kalau persis sama dengan kita, ya sebenarnya logikanya juga sama dengan kita. Memang ada manusia yang suka mengganggu, tapi kan banyak manusia yang justru mereka mencegah orang-orang yang mengganggu, menebarkan kebaikan. Sebenarnya sama dengan jin. Memang banyak jin yang suka mengganggu. Tetapi tidak sedikit jin-jin itu yang kita mudahnya menyebut mereka itu jin muslim. Iya, jin muslim. Itu kita yakini. Tadi Mas Andre menyampaikan sahur ada 400 porsi. Ya, berharap nanti jamaah subuh juga ya sebanyak itu. Ya, kok ternyata enggak sampai 400. Justru Mas Andre saya menduga ya, tadi waktu sahur ada jin-jin yang ikut. Ya, karena ikut kan dia harus menampakkan diri. Kalau enggak menampakkan diri kan curiga. Ini yang datang kok ada 200, kok 400 porsi habis. Jadi kan mau enggak mau harus menampakkan diri. Dan memang jin punya kemampuan menampakkan diri. Begitu selesai sahur, mereka sebenarnya ikut sholat subuh. Begitu mereka sholat subuh kan mereka merasa enggak perlu menampakkan dirinya. Karena Mas Andre pasti enggak akan mungkin menghitung persisnya. Jadi khusnudzan saya tadi ada jin-jin yang ikut sahur. Kan mereka juga terkena beban puasa. Iya, jin-jin muslim itu punya kewajiban puasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariat ibadah itu tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk jin. Jadi banyak jin yang puasa dan sangat mungkin jumlah jamaah subuh kita hari ini tidak segini. Penuh ini masjid kampus UGM ini penuh, betul-betul penuh. Andai kita bisa melihat. Ya.
Di samping bapak ibu ini ada jin loh yang ikut duduk bersama beriktikaf mendengarkan kultum subuh kita pagi hari ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sangat mungkin ada jin yang mengganggu. Hanya saja, nah ini yang sulit untuk kemudian kita analisa. Ya, seperti apa gangguan jin itu? Kenapa sulit untuk dianalisa? Karena jin itu makhluk gaib. Iya. Mereka memang tahu aktivitas kita, tapi kan kita tidak tahu aktivitas jin. Iya. Wujud jinnya saja kita nggak tahu. Dan susahnya orang Indonesia. Selama ini kalau menggambarkan jin itu dengan gambaran apa, Bapak Ibu? Dari namanya saja sudah menunjukkan ya, genderuwo, kuntilanak. Gitu. Jadi gambaran terhadap makhluk jin itu gambarannya 90% itu gambarannya jelek. Ya, gambarannya jahat, gambarannya buruk. Bentuk sesungguhnya wallahu a'lam, tidak ada juga riwayat yang dengan secara tegas menunjukkan seperti apa wajah dan rupa jin itu. Karena itu soal jin kita cukup satu saja, mengimani keberadaannya. Ya, mengimani keberadaannya. Tapi bagaimana dengan jin yang mengganggu? Sebenarnya sama, manusia juga banyak yang mengganggu. Nah kalau soal ini, karena gangguan jin itu gaib, ya gangguan jin itu gaib, kita tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi gangguan jin ini kecuali membutuhkan rahmat Allah. Ya, hanya rahmat Allah yang membuat kita bisa terlindung dari gangguan jin. Hanya rahmat Allah. Itu yang kita yakini. Tanpa rahmat Allah, upaya apapun kita untuk mencegah diri ini dari gangguan jin, itu sulit untuk dilakukan. Jadi kita berhadapan dengan jin itu, iya, seperti petinju, iya. Seperti petinju yang bertanding, tapi satu petinju ini matanya ditutup. Iya, yang satunya enggak. Itu sudah sangat jelas kira-kira siapa yang akan kalah. Yang kalah ya yang matanya ditutup. Ini udah sekian detik aja udah KO. Iya. Bukankah seperti itu gambaran kalau seandainya kita menghadapi gangguan jin yang memang mengganggu kita. Dia bisa lihat kita tidak bisa lihat dia. Satu-satunya yang membuat kita terjaga, terlindungi dari gangguan jin, ya apalagi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Birahmatillah, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas dan salah satu wujud dari rahmat Allah adalah penjagaannya. Penjagaan Allah itu adalah bagian dari rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang lain dalam bentuk pahala, dalam bentuk rizki, ya, dalam bentuk kasih sayang. Ya, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita baru menemukan korelasi antara puasa dengan imunitas menghadapi gangguan jin. Ketemunya adalah di rahmat Allah. Kenapa? Karena puasa adalah amalan yang sangat nyata bisa mengundang rahmat Allah. Ya, bisa mengundang rahmat Allah. Amalan itu akan bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan daya undangnya itu kuat. Salah satunya dilihat dari sejauh mana kita berjuang di dalam melakukan amalan itu. Sejauh mana kita berjuang di dalam melakukan amalan itu. Jadi kekuatan mengundang rahmatnya ada pada perjuangannya. Dan perjuangan itu identik dengan kesusahan. Dan kalau kita lihat puasa, ya, kita lihat puasa. Puasa itu kan salah satu ibadah yang secara lahiriah membuat kita susah. Ya, menahan lapar, menahan haus itu kan identik dengan kesusahan. Tapi kita melakukannya. Itu daya undang rahmat Allahnya lebih kuat bila dibanding kalau seandainya amalan itu ringan. Jadi kalau seandainya
dianalogikan dengan sedekah, iya, sedekah 1.000 rupiah, iya, bisa mengundang rahmat Allah enggak? Ya kalau mau dikatakan bisa ya bisa, iya. Tetapi kalau seandainya iya kita sedekah 500.000, mana yang lebih mengundang datangnya rahmat Allah? 500.000. Kenapa? Apalagi mahasiswa ya. Itu sedekah 500.000 betul-betul harus berjuang. Kalau 1.000 pakai berjuang enggak? Iya. Ngambil uang 1.000 dari dompet itu ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau yang diambil si merah, kenapa terasa berat? Padahal sama enggak beban 1.000 rupiah dengan 100.000? Beban fisiknya sebenarnya sama, tapi rasa ngambilnya berbeda. Nah, sehingga kalau kita bisa melakukan amal kebaikan yang terasa berat, itu lebih mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada aspek berjuang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa dengan amal-amal kalian itu kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira amal-amal kalian itu akan membuat kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat mujahadah kalian, perjuangan kalian, kesungguhan kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum melihat kesabaran kalian di dalam melakukan amal. Ayat ini sebenarnya latar belakangnya adalah perang Badar. Ya, tetapi kalau dilihat dari teksnya yang bersifat umum, ya, maka ayat ini bisa pula digunakan untuk hal-hal yang sifatnya umum. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu yang kita baca di kaidah fikih. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu hanya akan menjadikan amal kita kunci masuk surga kalau amal itu dilakukan dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dengan perjuangan. Berarti Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita itu tidak sebatas amal, tetapi sejauh mana perjuangan kita di dalam melakukan amal. Perjuangan ini yang akan menjadikan amal kita menjadi kunci masuk surga. Nah, berbicara kunci masuk surga, sebenarnya kita masuk surga itu apakah karena amal baik kita? Tidak. Bukankah kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah? Maka semakin besar perjuangan kita di dalam melakukan amal, semakin besar peluang kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini yang sangat memungkinkan kita terjaga dari gangguan-gangguan jin. Kita tidak tahu seberapa besar jumlah jin yang mengganggu bila dibanding dengan jin yang bersahabat dengan kita. Yang bersahabat dengan kita. Banyak sebenarnya jin-jin itu yang tidak dalam pengetahuan kita, mereka itu menjaga kita. Kita saja yang karena enggak tahu kemudian tidak menganggap itu. Iya, tidak menganggap. Iya. Karena sebenarnya kebaikan jin itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Iya. Bisa jadi ada orang yang bermaksud jahat, iya. Dia mau ngambil motor kita. Iya. Dia mau ngambil motor kita. Jin tahu kalau itu motor kita. Jin kenal kita. Kenapa kenal? Suka sholat berjamaah bareng, berdampingan. Jadi mengenal kita. Wah itu motornya Ustadz Wardani mau diambil. Nggak rela jin dicegah. Cara mencegahnya gampang. Iya. Itu rumah kuncinya dihalangin sama jin. Jadi kunci T-nya itu nggak bisa masuk. Gitu.
ya selamat. Ya, sebenarnya ada peran jin di situ. Tapi kan Ustaz Wardani tidak tahu sama sekali. Ya memang dari mana juga caranya tahu. Tapi sangat mungkin seperti itu terjadi dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Ya, kita yang sekali lagi kadang tidak menganggap itu bagian dari peran kebaikan jin. Ya. Pas mau beli apa gitu, ngerogoh saku, kok uangnya nggak ada ya. Baru ingat kalau baru ganti celana. Gitu. Jin nggak rela, kita malu kan. Ya, soalnya nasinya udah dibungkus kan, kalau nggak jadi. Ya, gimana ceritanya gitu ya. Apalagi lo makan bakso di luar Ramadan ya. Baksonya udah habis, giliran mau bayar, uangnya nggak ada. Wah itu kan malu. Jin nggak rela kita menanggung malu. Iya. Tanpa sepengetahuan kita dia masukkan uang 100.000 ke dalam saku. Begitu kita masukkan lagi, loh kok ada ya? Dilihat 100.000. Kita juga bingung. Ini kok bisa ada? Ini uang apa? Uang siapa? Tapi nyatanya ada di saku kita. Pikiran kita apa? Pokoknya uang kita. Padahal bisa jadi itu ada peran jin. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali kalau saya ingat beliau, guru saya al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Mufid Mas'ud. Iya, beberapa kali beliau cerita kalau pas pagi atau siang, ya, saya nerekkan beliau ke tempat pengajian. Beliau bilang, "Ri, ya, semalam beliau kalau manggil saya itu Ri. Saya semalam sholat tahajud, ya. Saya tahajud, baca Al-Fatihah. Begitu selesai, waladhdallin. Saya mendengar di belakang kok ada suara amin. Kalau itu terjadi pada diri kita, nah ini menunjukkan sejauh mana kita percaya dengan kebaikan jin. Bahwa ada banyak sekali jin-jin yang sangat baik. Ingin berbagi kebaikan, membantu kebaikan kita. Andai semisal ya, habis maghrib kita tertidur Bapak Ibu. Bangun-bangun udah jam 12 malam. Belum sholat isya. Ya kan harus sholat isya dulu. Mau nyari teman semua sudah sholat isya dan semua sudah tidur. Maka jadilah malam itu kita sholat sendirian di kamar. Allahu Akbar. Dan karena sholat isya walau sendirian kan sunnahnya tetap jahar. Ya, bacaannya disuarakan. Pas kita membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin, tiba-tiba di belakang gua ada sekitar 5 suara itu amin. Jujur Bapak Ibu, apa yang kita rasakan begitu mendengar amin? Nah ini kayaknya kita sudah termakan provokasi bahwa jin itu hampir keseluruhannya jahat. Begitu dengar amin merinding nggak? Sebenarnya di pertanyaan kenapa merinding? Loh soalnya ada jin. Loh kalau jinnya amin itu bermaksud baik atau bermaksud jahat? Baik sekali. Ya, gara-gara kita mendengar suara amin di belakang kita, itu status sholat isya kita sendirian atau jamaah? Sendirian atau jamaah? Kan jadi jamaah. Nggak jadi sendirian. Alhamdulillah. Nggak jadi sendirian, tadi nyari-nyari siapa yang bisa nemani, kok nggak ada. Ini ada yang nemani, siapa? Jin. Dan sah enggak jamaah kita? Sah. Loh kan jin? Iya, jin juga ada kewajiban sholat. Sama dengan kita. Harusnya kita senang atau merinding? Jadi semua insya Allah akan menjadi kebaikan dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu di satu sisi jamaah sekalian mencegah kita dari gangguan-gangguan jin jahat karena memang jin jahat itu nyatanya ada dan rahmat Allah ini pula yang bisa mengundang datangnya jin-jin yang baik kepada kita yang jin-jin ini akan selalu menjaga kita sebagaimana yang disebutkan di banyak ayat meskipun kalau kita lihat di banyak ayat Allah menggunakan kata malaikat.
Cuma kalau kemudian kita lihat tafsirnya, iya, semisal yang ada di surat Ar-Ra'd, iya, ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bahwa di kanan kiri kita ini ada malaikat. Iya, ada malaikat yang terus mengelilingi kita. Untuk apa mereka mengelilingi kita? Untuk menjaga kita, dan mereka menjaga kita itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat di sini bisa memang diartikan malaikat betulan, malaikat penjaga, tapi sangat mungkin malaikat di sini wujudnya adalah jin. Karena malaikat itu kalau kita lihat di peristiwa perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam, iya, bahasa Allah kan, iya, para malaikat itu sujud kecuali iblis. Iya, para malaikat itu semuanya sujud kecuali iblis. Iya, pikiran kita kecuali iblis berarti iblis termasuk malaikat. Padahal di ayat surat Al-Kahfinya disebutkan bahwa iblis yang tidak sujud kepada Adam itu bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan jin. Iya. Jadi sangat mungkin penjagaan kita atas perintah Allah itu adalah makhluk bernama jin. Nah, jadi logikanya kalau ada jin yang mau mengganggu kita, ada jin yang mau melindungi kita. Iya. Kita kalau ada jin mau mengganggu kita, apakah kita tahu? Tidak. Iya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi jin yang ada di dekat kita tahu nggak kalau ada jin yang pengen mengganggu kita? Ya. Maka dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, jin yang baik inilah yang nanti akan melindungi kita. Dan puasa, sekali lagi, itu salah satu pengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita terlindung dari gangguan jin punya imunitas adalah memperbanyak amalan-amalan yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Ya. Cara untuk bisa menjadikan amalan kita mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan semua amal, meskipun nanti nilai rahmat Allahnya bisa berbeda-beda, tetapi ada syarat yang memang harus kita penuhi. Kalau kita menginginkan amal-amal baik kita sekecil apapun, karena sekali lagi sekecil apapun amal tetap bisa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan amal kebaikan, yang dua hal ini hampir bisa dipastikan kita belum mewujudkannya dalam amal-amal kita. Apa dua itu? Yang pertama, kita sadar betul waktu kita melakukan amal kebaikan, entah itu puasa, entah itu i'tikaf, entah itu tilawah Quran, tarawih, dan semua amal-amal yang lain termasuk sedekah, itu saya bisa melakukannya semata-mata karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa melakukan amal kebaikan. Kayak sekarang ini kita bisa subuh bersama di Maskam ini, sungguh ini terjadi karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang baik. Tidak mungkin kita bisa beramal baik. Jangankan sekualitas kita, sekualitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebaikannya amat sangat luar biasa, itu pun terjadi karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Begitu kata Allah di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin, dan oleh karena sebab rahmat minallahi dari Allah, oleh karena sebab rahmat dari Allah, linta, engkau Muhammad berlaku lembut, engkau Muhammad berlaku santun. Kepada siapa? Lahum, kepada orang-orang kafir yang menistakan beliau, yang menganiaya beliau, yang menzalimi beliau, yang menyakiti beliau, engkau Muhammad tetap berlaku santun, berlaku lembut. Santunnya beliau, lembutnya beliau kepada orang-orang yang pernah menyakiti beliau, itu tiada lain adalah fabima rahmatim minallah. Itu rahmat dari Allah.
lebih-lebih kita. Dan itu yang kita yakini. Itu yang kita yakini. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan, Pak, Bapak kok bisa infak kemana-mana? Terus beliau mengatakan, iyalah uang saya banyak. Kalau uang saya nggak banyak, mana mungkin saya bisa infak begini. Dan saya punya uang banyak ini karena saya bekerja keras. Kalau saya nggak bekerja keras, nggak mungkin saya bisa punya uang banyak. Nggak mungkin saya bisa sedekah. Orang ini merasa bahwa dia bisa berinfak atas kemampuan dia. Infak dia tidak akan bisa mengundang datangnya rahmat Allah. Jadi cara agar amal kita ini bisa mengundang rahmat Allah, ya dari awal kita sadar bahwa saya bisa beramal ini semata-mata karena rahmat Allah. Bapak kok bisa ngajar kemana-mana? Ya, ilmu saya banyak. Kalau ilmu saya sedikit ya gimana saya bisa ngajar? Dan saya punya ilmu banyak ini, wah, pokoknya pakai babak belur, belajar, biayanya juga banyak. Ya udah, beliau mengajar tidak akan mengundang datangnya rahmat. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun amal baik kita, sekecil apapun, sebesar apapun, harapannya juga cuma satu, rahmat Allah, titik. Tidak berharap yang lain. Tidak berharap yang lain. Hanya mengenal satu harapan dari amal-amal kita, yaitu rahmat Allah. Jadi apapun kebaikannya, walau kita berbuat baik ke orang, ke tetangga, ke keluarga, ibu berbuat baik ke suami, suami berbuat baik ke istri, itu tidak berharap apapun selain hanya berharap rahmat Allah. Kalau dua ini kita penuhi, maka sekecil apapun amal kita, insya Allah mengundang rahmat Allah. Dan kita katakan tadi, hampir-hampir kita belum memenuhi dua kriteria ini. Belum. Sebagai data, ya kan anggapan itu harus pakai data. Kalau anggapan tidak pakai data namanya berburuk sangka. Dan mudah-mudahan saya buruk sangka ini. Ya, kalau datanya ternyata nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi kita coba lihat kenyataannya. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, andai kita berbuat baik ke tetangga. Ya, kita berbuat baik ke tetangga. Yang ngirim makanan lah atau apa. Pokoknya kita berbuat baik ke tetangga. Itu rahmat Allah bukan? Itu rahmat Allah. Saya bisa berbuat baik ke tetangga itu kan aslinya adalah rahmat Allah. Dan nilai rahmat Allah itu tinggi atau rendah? Tinggi. Besok kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Bukan karena kebaikan kita. Tapi lebih karena rahmat Allah. Berarti nilai rahmat Allah itu tinggi. Dia yang menjadi penyebab kita masuk surga. Berarti dibanding surga, rahmat Allah itu nilainya lebih tinggi. Nah, kita bisa berbuat baik ke tetangga itu kan rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Tetapi tetangga yang kita baiki kok membalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita kirimin buah yang seger, yang manis. Beliau bilang ke tetangga-tetangga yang lain, Allah apaan buah busuk aja dikirim ke saya. Satu saat kita kirim bolu yang masih hangat. Dia bilang ke tetangga-tetangga yang lain, Allah, bolu expire-nya dikirimkan ke saya. Itu yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan kita. Pertanyaannya, kalau itu betul terjadi ya, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kecewa nggak berbuat baik ke tetangga? Atau saya ganti deh pertanyaannya. Kalau kecewa wajar nggak? Wajar. Nah, wajar ini berarti tadi saya tidak suudzon, tapi suul yakin. Ini data berarti selama ini kita beramal baik. Tidak karena rahmat Allah, tidak untuk mendapatkan rahmat Allah. Datanya apa? Kita kecewa ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Itu data yang sangat nyata. Bahwa selama ini kita berbuat baik bukan karena rahmat Allah, bukan untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau betul-betul kita berbuat baik kepada tetangga atau kepada siapapun adalah karena rahmat Allah dan hanya mengharapkan rahmat Allah, kecewa karena kebaikan kita dibalas dengan keburukan itu sungguh sangat tidak wajar. Ini kata sangatnya harusnya 1 juta kali. Menunjukkan sangat tidak mungkin. Kok bisa? Ya, karena kalau kita sudah mengatakan
kecewa, kebaikan saya dibalas dengan keburukan. Next-nya kecewa itu apa? Next-nya apa? Pasti akan terucap kalimat, percuma saya berbuat baik ke dia. Betul? Sia-sia saya berbuat baik ke dia. Kalau kebaikan saya ke dia, ternyata dibalas dengan keburukan. Dan setelah itu kapok nggak? Kapok. Nggak akan lagi. Kita mengatakan sia-sia, percuma, kapok. Itu sebenarnya ungkapan yang mengerikan. Loh di mana mengerikannya? Kan wajar dong kecewa. Karena kecewa kan ya udah percuma dong saya berbuat baik ke dia. Itu mengerikan. Loh mengerikannya di mana? Ini sama dengan orang seperti ini. Dia mengatakan percuma saya dapat rahmat Allah. Kan kita bisa berbuat baik itu rahmat Allah. Kok kita mengatakan percuma saya berbuat baik? Itu kan sama dengan percuma saya dapat rahmat Allah. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi kan ini menjadi data bahwa tanpa kita sadari, selama ini kita beramal bukan karena rahmat Allah, bukan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini mahasiswa, besok ujian. Ya. Belajar dari mulai ba'da Isya sampai jam 1 malam. Itu bisa belajar dari habis Isya sampai jam 1 malam. Bisa belajar, itu rahmat Allah bukan? Itu rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin bisa belajar selama itu. Besoknya pas ujian, nggak ada satupun yang keluar. Jujur mahasiswa bilang apa? Percuma saya belajar. Percuma saya belajar sama dengan percuma saya dapat rahmat Allah. Yang pernah ngalamin taubat mumpung Ramadan. Ya, karena itu bagi kita, tugas kita adalah beramal dan hasil terbaik dari amal kita cukup rahmat Allah. Tidak mendapatkan apapun, memang itu bukan tujuan kita. Ini yang akan membuat kita ikhlas dengan amal kita. Apapun akibat dari amal, mau manis, mau pahit, dua-duanya rahmat Allah. Kita beramal dipuji orang, rahmat Allah. Dicaci orang, rahmat Allah. Makanya orang yang beramal betul-betul karena rahmat Allah, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh hasil dari amal. Dia tidak akan terpengaruh. Kalau hasilnya baik, tidak menambah kebahagiaan dia beramal. Kalau hasilnya buruk, tidak mengurangi kebahagiaan dia beramal. Karena yang membuat kita bahagia adalah karena amalnya, bukan karena hasil dari amal. Jadi kalau kita beramal baik dipuji orang, pujian orang itu tidak menambah kebahagiaan kita beramal. Kalaupun ada yang mencaci, tidak mengurangi kebahagiaan kita di dalam beramal. Inilah keuntungan yang nyata. Ketika orang beramal semata-mata karena rahmat Allah, semata-mata untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan peluang itu sangat terbuka di bulan suci Ramadan. Pertama, bulan Ramadan itu sendiri disebut dengan syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmah, dan Ramadan juga dipenuhi dengan amal-amal yang menuntut kita untuk mujahadah, berjuang dengan nyata. Lebih-lebih di akhir Ramadan, dan ini menjadi satu bukti bahwa banyak di antara kita yang beramal Ramadan belum karena rahmat Allah. Iya, mulai berguguran di akhir Ramadan ini. Tapi mudah-mudahan kita terus menjaga karena ini kesempatan lebih-lebih di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah ini pula kita termasuk orang-orang yang insya Allah di akhir Ramadan nanti terpilih menjadi salah satu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dengan rahmat Allah. Kecuali dengan rahmat Allah. Maka kalau semua amal-amal kita di bulan Ramadan ini, sekali lagi kita lakukan karena rahmat Allah semata, dan hanya mengharapkan rahmat Allah semata, mudah bagi siapapun untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Mohon maaf atas semua salah dan khilaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.